Nah, kita bisa lihat ada penyangkalan dari pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Baru pada 27 Maret 1911 diakui adanya penyakit pes seperti saya sebutkan tadi. Dan korban mencapai 300 orang dari satu desa. Banyak desa yang habis. Nah, karena ketidaktahuan akan wabah ini, bisa dibayangkan, masyarakat itu nggak tahu sama sekali wabah ini, nggak punya catatan apa-apa. Jadi mereka akhirnya menganggap kalau epidemi ini adalah gangguan dari makhluk halus atau makhluk gaib. Jadi mereka, karena saking tidak tahunya, menggambar rumah-rumah mereka dengan gambar buto. Nah, hal tersebut dilakukan dianggap untuk mengusir penyakit dari desa, dari rumah atau desa mereka. Namun hal tersebut tidak berhasil karena karena ini adalah penyakit dari hewan ke manusia. Hal tersebut banyak kok dilakukan oleh para penduduk desa di Kota Malang dan sekitarnya. Nah, ini tentang penanggulangan pes. Seperti saya sebutkan sebelumnya, BGD ketika pertama kali wabah ini terjadi, mereka terpaksa harus langsung turun tangan ke Kota Malang. Dr. De Vogel namanya, dia adalah direktur BGD. Perintah utamanya pertama kali adalah memerintahkan karantina Kota Malang, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, bahkan untuk mereka yang masuk dan keluar Kota Malang itu harus memiliki surat pas jalan. Mirip nggak dengan kondisi saat ini? Ada apa? SIKM ya istilahnya. Nah, kalau mereka mau masuk, orang-orang yang mau masuk atau keluar Kota Malang itu dilarang sebenarnya. Kalau ada yang memaksa tanpa surat izin, itu resikonya adalah ditembak mati oleh tentara. Karena di setiap perbatasan Kota Malang itu ada tentara yang menjaga dan ya mereka bisa menghukum siapapun yang memaksa untuk keluar dan masuk Kota Malang. Selain itu juga takutnya dokter-dokter Eropa. Jadi seperti saya sebutkan sebelumnya, dokter Eropa itu sangat takut untuk turun ke Kota Malang, terutama bahkan dari BGD sekalipun, ada beberapa yang nggak mau turun, dokter-dokter swasta apalagi, karena ya mereka nggak siap, takut, ingat dengan Black Death. Selain itu juga saat itu APD atau alat perlindungan dirinya nggak sebaik sekarang. Jadi jangan bayangkan dengan APD masa kini. Nah, karena kondisi sudah sangat mendesak, pemerintah kolonial saat itu memerintahkan calon-calon dokter Stovia, jadi mereka yang sudah semester akhir di Stovia, disuruh turun tangan langsung menuju Malang. Di sana mereka yang harusnya udah sedang mengerjakan mungkin kalau di kampus di kampus itu, di universitas itu sedang mengerjakan skripsi, tidak disuruh menulis skripsi, tapi mereka suruh turun langsung ke Malang, dan kemudian ketika mereka ada jangka waktunya ya, beberapa bulan, ketika mereka selesai dan balik lagi ke Batavia, itu dianggap lulus. Jadi mereka nggak perlu menulis skripsi. Yang penting mereka mengerjakan membantu memberantas penyakit pes di Malang. Nah, ini salah satu hal yang menarik adalah ketika Dr. Cipto turun tangan. Saat itu Dr. Cipto sudah menjadi dokter. Ketika melihat Malang terjangkit penyakit pes, dia langsung turun tangan dengan meminta izin dari BGD, dan turun tangan tanpa meminta bayaran sama sekali dari BGD. Ketika ia membantu para pasien di sana, ia tanpa menggunakan APD sama sekali. Bisa dibayangkan keberanian Dr. Cipto. Tanpa APD, dia turun tangan dan menolong banyak orang. Bahkan beliau menyelamatkan satu orang bayi, dia menemukan seorang bayi di sebuah rumah yang mana orang tuanya meninggal karena penyakit ini. Bayi tersebut diangkat menjadi anak oleh Dr. Cipto dan dinamakan Pesyati. Ini gambar karantina Kota Malang. Kita bisa lihat di depan ini ada 2 militer, tentara. Mereka lah yang akan menembak orang-orang yang memaksa masuk atau keluar. Dari beberapa catatan saya itu terdapat laporan kalau ada memang yang meninggal dunia ditembak. Meski begitu, banyak juga orang-orang yang berhasil keluar masuk dari Kota Malang, karena saat itu kan Malang masih banyak hutan ya. Orang-orang tersebut kabur melalui jalur hutan, jalan-jalan tikus ya sepertinya. Ketika wabahnya terjadi, ketika terjadinya lockdown, ada penyemprotan disinfektan di kereta. Jadi saat itu Malang itu kan salah satu kota penting ya, karena Malang itu adalah kota pelesiran bagi orang-orang Belanda. Jadi orang-orang Belanda itu ke Malang itu untuk liburan.
karena udara sejuk, dan juga kota tersebut adalah kota militer karena ada tempat pelatihan Kenil di sana, tentara Hindia Belanda. Nah, penyemprotan disinfektan di kereta, jadi semua orang yang masuk atau keluar dari Kota Malang sebelum ada lockdown ya, ada karantina, itu disinfektan, disemprot oleh sulfur atau belerang. Kemudian juga ada penyemprotan disinfektan ke pakaian penduduk, nanti ada gambarnya. Terus juga ada penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah penduduk. Jadi rumah disiram dengan sulfur. Nah, ketika saking banyaknya tikus yang ada dan atau dianggap tidak berhasil, belakangan rumah tersebut dibakar. Hal ini yang menimbulkan kemarahan tersendiri kepada penduduk. Nah, ini adalah penyemprotan disinfektan atau sulfur di mana kereta-kereta itu dibuka, kemudian semprot, dipasang lagi. Ini adalah penyemprotan disinfektan atau sulfur di pakaian para penduduk. Jadi penduduk yang lewat yang ada tuh dicuci pakaiannya dengan sulfur. Ini saat kondisi terbuka ya. Jadi nanti ketika akan dicuci itu ada diselubungin tabung, itu di dalamnya semprot oleh sulfur. Ini adalah penanggulangan pes. Jadi ketika penyakit pes ini mulai menyebar dan BGD sadar, mereka memerintahkan untuk penangkapan dan pembunuhan tikus. Jadi pemerintah memberikan kompensasi kepada siapapun yang bisa menangkap dan membunuh tikus. Yang mana tikus-tikus yang ada itu kemudian dilaporkan kepada pemerintah. Akan tetapi karena banyaknya jumlah tikus yang ditangkap, bangkai-bangkai yang dikumpulkan, akhirnya pemerintah memutuskan untuk ekornya saja yang dikumpulkan. Cuman akan tetapi ini ada satu hal yang agak lucu, orang-orang Tionghoa yang sadar akan keuntungan dari penangkapan tikus tersebut membuat ekor-ekor palsu untuk dijual kepada pemerintah kolonial karena dianggap sebagai untuk mengambil keuntungan. Itu ada banyak laporannya di jurnal-jurnal dan di laporan di koran kolonial. Akhirnya kan pemerintah mengetahui hal tersebut, kemudian ya penangkapan tikus dan pengumpulan ekor tersebut tidak dilakukan kembali, tidak dilaksanakan kembali. Nah, kemudian tahun 1912 ada pembukaan karantina kota yang dimana permintaan perkebunan di Kota Malang yang seperti saya sebutkan tadi mengakibatkan melonjaknya jumlah korban. Ini adalah gambar pembakaran tikus. Ini bangkai-bangkai tikus itu biasanya yang ada di bambu-bambu yang ada. Dipotong-potong, kemudian dibakar. Ini baru sebagian kecil, soalnya kalau tidak salah jumlah tikus yang dikumpulkan mencapai 1 juta tikus ya, 1 juta ekor. Lebih dari 1 juta ekor. Saat itu tahun 1911 saja. Karena saking banyaknya jumlah korban, dan juga saking banyaknya wilayah yang ditemukan tikus yang terinfeksi pes, akhirnya banyak desa yang diminta untuk dikosongkan dan dipindahkan ke barak. Jadi dikosongkan, dipindahkan ke barak-barak baru. Akan tetapi hal tersebut ternyata menimbulkan keresahan di masyarakat. Kenapa demikian? Karena saat itu banyak rumah yang dirampok. Jadi meskipun di barak-barak itu dijaga oleh militer dan lain-lain, banyak warga yang akhirnya pada malam hari kembali ke rumahnya karena untuk menjaga rumah mereka, karena rumahnya dirampok dan lain sebagainya. Nah, itu juga ada karantina pasien, di mana pasien-pasien yang ada tersebut di karantina di rumah khusus. Masalahnya adalah mereka ketika di karantina tersebut di rumah-rumah itu keluarganya itu tidak bisa menyerahkan langsung makanan, dan mereka tidak bisa langsung merawat para pasien. Jadi banyak yang pasien mati begitu saja. Karena gimana? Kalau misalnya nyerahin makanan, lubang makanannya itu kecil, banyak yang jatuh. Pasiennya juga cuma bisa tiduran di atas kasurnya. Kenapa demikian? Karena saat itu belum ada vaksin yang bisa mengobati pasien. Vaksin dari penyakit pes ini ditemukan tuh baru tahun 1930-an. Pun vaksin yang ada saat itu ada 3 jenis, namanya vaksin Hafkin, kemudian vaksin dari Bandung, sama vaksin dari kuda, saya lupa namanya. Itu banyak yang disuntikan kepada para pasien, itu menyebabkan kematian juga kepada para pasien. Jadi itu membentuk gelombang protes tersendiri. Efek samping lainnya dari penyakit pes ini adalah pembangunan rumah tembok. Jadi rumah-rumah yang saat itu kebanyakan berbahan dasar gedek atau bambu digantikan oleh rumah tembok. Masalahnya adalah pembangunan rumah tembok tersebut memang diminta oleh pemerintah kolonial, dibangun oleh pemerintah kolonial.
Tapi masyarakat harus membayar rumah tersebut. Jadi mereka harus berhutang dan rumah mereka sebelumnya itu dibakar begitu saja. Jadi banyak harta mereka yang hangus terbakar. Tapi ya mereka dipaksa untuk tinggal di rumah yang baru. Ini adalah desa Banyak. Sorry Mas, lanjut. Ini ada desa Banyak yang baru. Jadi ada satu desa namanya Desa Banyak. Itu kalau diperkirakan dari koran yang saya baca itu di wilayah namanya Santrean. Desa tersebut dibakar oleh pemerintah kolonial karena saking banyaknya jumlah korban. Nah, penduduknya disuruh tinggal di desa yang baru. Meskipun begitu ya ada terjadi protes lah dari masyarakat seperti yang saya sebutkan tadi. Ini adalah barak keluarga dan pasien PES. Kita bisa lihat ya sebelah kiri itu barak keluarga, sebelah kanan barak pasien PES. Nah, yang barak keluarga itu saat itu kita bisa bayangkan berbahan dasar gedek juga, atasnya masih pakai rumbia. Itu juga jadi tempat tinggal tikus tersendiri sebenarnya. Ini saat itu semua orang belum benar-benar bisa bersih dan terbebas. Apalagi ketika mereka makan terus jatuh ke lantai, itu bisa menyebabkan penyakit PES juga yang baru. Klaster baru lah istilah zaman sekarang. Sebelah kanan itu barak pasien penyakit PES yang mana pintunya kecil, ketika mereka menyerahkan makanan bisa masuk ya. Yang ini masih bisa sedikit ya. Masih bisa masuk, cuman orang nggak bisa bebas di dalam untuk merawat. Biasanya lebih banyak meninggal ketika di barak-barak tersebut. Oh ya, yang ini buat penyakit pasien bubo ya, PES bubo ya, yang PES bisul. Yang bahaya adalah barak penyakit PES paru-paru. Jadi mereka ditaruh di satu tempat, di lapangan, ada baraknya, dan dikelilingi oleh pagar kawat. Dan di depannya dijaga oleh militer. Keluarga pasien nggak bisa masuk begitu saja untuk menyerahkan makanan. Ya mereka harus pakai kayu panjang gitu, terus ditaruh di jendela yang ukurannya kecil. Ya makin banyak yang mati karena hal tersebut. Pun kenapa harus dilakukan hal seperti ini? Karena ya sifatnya yang airborne. Jadi orang ketika ia batuk, orang di sekitarnya bisa tertular. Ini sangat menakutkan saat itu. Makanya ini dipisahkan. Bahkan BGD sendiri merancang barak pasien khusus PES paru. Nah ini bisa lihat dari gambarnya seperti ini. Cuman ya menurut saya sih sangat tidak layak karena nggak jelas ada untuk air, sirkulasi udara dan lain-lain. Nah, ini adalah perbaikan rumah. Kita bisa lihat ini ada pendapatan penduduk. Pendapatan penduduk saat itu adalah 0,20 sen atau 0,20 gulden atau 20 sen hingga 1,20 gulden untuk Bumi Putra per hari ya saat itu. Dan itu cuma khusus untuk makan. Kemudian untuk orang Tionghoa rata-rata 30 sampai 2,5 gulden. 0,30 sampai 2,5 gulden. Nah, biaya perbaikan rumah saat itu adalah 15 sampai 20 gulden per rumah. Kita bisa bayangkan kemampuan mereka untuk memperbaiki rumah. Dan biaya perbaikan rumah tersebut yang nggak dikasih memang dikasih oleh pemerintah kolonial ya, tapi itu dianggap hutang. Jadi ya dengan hidup dengan biaya gaji yang pas-pasan, misalnya gini, kalau kita umpamakan dengan kondisi sekarang, gaji mereka saat ini 2 juta. Biaya perbaikan rumah itu 100 juta misalnya. Dan disuruh tiap bulan untuk membayar biaya perbaikan sebesar 1,5 juta. Berarti mereka tinggal uang 500.000. Dan itu gimana mereka hidup ya? Saya itu juga ada biaya pengasapan. Tiap rumah sampai 18,75 gulden. Bisa dibayangkan biaya pengasapan aja mahal banget. Meski begitu, pemerintah berhasil memperbaiki 107.000 rumah yang diperbaiki. Cuma kan hutang-hutang yang dimiliki oleh masyarakat semakin banyak. Dan makanya banyak ada protes-protes dari masyarakat saat itu. Ini ada pembongkaran rumah. Nah, ketika bongkar ini banyak harta penduduk yang hilang atau rusak. Apalagi kalau misalnya lagi musim hujan, bisa dibayangkan kan genteng nggak ada. Ini ada perbaikan rumah, rumah-rumah yang telah selesai diperbaikin. Oke, ini perbaikan rumah. Ini ada perbaikan rumah juga. Nah, ini perbaikan ini bagian balai-balainya ya. Jadi di tiap ujung-ujung dari balai-balai kata tempat tidur para penduduk saat itu ditutupi oleh timah supaya tikus nggak bisa masuk. Tapi bagaimanapun juga tikus adalah binatang pengerat, apalagi ini bambu, mereka bisa gigit dan bisa masuk lewat manapun ke bilah-bilah bambu tersebut.
Nah, ini ada surat keterangan pemeriksaan rumah, kebetulan pakai bahasa Indonesia. Ini untuk mengetahui rumah-rumah siapa yang sudah diperiksa. Kita bisa lihat sosialisasi penanggulangan pes. Nah, sosialisasi penanggulangan pes itu dilakukan di sekolah dan di rumah gadai. Kenapa di sekolah? Karena anak-anak itu karena guru bisa menjelaskan langsung kepada anak-anak. Dan kemudian kenapa di rumah gadai? Karena banyak orang yang saat itu menggadaikan hartanya untuk apa namanya ya menyelamatkan diri mereka ketika ada karantina. Akan tetapi masalahnya adalah untuk yang di sekolah. Apakah anak-anak yang diberikan pengetahuan tentang penyakit pes akan didengarkan oleh orang tua mereka? Saya nggak yakin. Nah, mungkin istilah teman-teman saya dianggap keminter ya anak-anak tersebut karena dianggap apa namanya terlalu angkuh menceritakan kepada orang tua untuk memberitahu orang tua. Banyak orang tua yang nggak peduli dengan omongan dari anak-anak. Kondisi saat itu adalah ya tingkat pendidikan sangat jomplang dan yang bisa sekolah pun masih sangat sedikit saat itu. Terus yang kedua, ada pembentukan dinas pemberantasan pes pada tahun 19. Kita bisa bayangkan butuh 4 tahun dari pemerintah kolonial untuk untuk membentuk satu dinas khusus memberantas penyakit pes. Cukup lama. Oh ya, saya lupa satu bagian. Pada tahun 1914, Kota Malang itu didirikan. Masalahnya adalah sampai saat ini saya baca dari berbagai buku atau koran atau jurnal tentang perayaan ulang tahun Kota Malang, nggak ada sama sekali yang menyinggung tentang wabah epidemi pes ketika kota tersebut didirikan. Padahal salah satu tujuan dari pembentukan Kota Malang adalah agar pemerintah kolonial tidak perlu turun tangan langsung ke kota tersebut. Jadi biar kota tersebut yang mengatur pemberantasan penyakit yang terjadi di kota tersebut. Dibantu dengan yang tahun berikutnya dibantu dengan dinas pemberantasan penyakit pes. Yang ketiga adalah sosialisasi yang tanggung. Jadi saat itu banyak sekali orang-orang yang nggak bisa membaca. Nah, ini ada papan peringatan. Karena orang-orang nggak bisa membaca, jadi ada papan peringatan berhurufkan Hanocoroko yang bertuliskan pada desa ini telah terjadi penyakit yang sangat menular. Penyakit ini dinamakan pes. Jangan memasuki rumah-rumah yang ada di sekitar ini, jangan menginap di kampung ini, jangan biarkan seorang pun di kampung ini menginap di rumahmu, dan jangan mengambil atau mengenakan pakaian apapun dari desa ini. Ini papan pengumuman ini ada di depan perkampungan atau rumah yang terjangkit pes. Kemudian diberi bendera warna merah, itu bisa dilihat di kiri atas dari papan pengumuman yang berbahasa bertulisan huruf Wonocoroko tersebut. Nah, masalahnya adalah saat itu orang-orang yang bisa menulis dan membaca itu sangat sedikit, kurang dari 10% dari seluruh Hindia Belanda. Pun kalau misalnya bisa membaca, rata-rata bisa membacanya Arab Melayu, bukan Hanocoroko. Kita harus bisa memastikan ada hal tersebut. Nah, sosialisasi tersebut juga ya tanggung ya. Kenapa saya bilang tanggung? Karena orang nggak bisa baca. Satu. Pun ketika mau akhirnya supaya orang tahu tentang adanya pengumuman ini adalah ketika kepala desa mengumpulkan orang-orang kampungnya untuk datang di bawah papan petunjuk ini. Jadi dia harus mengumpulkan orang tersebut. Kemudian antara dia atau ada satu orang yang cukup terpelajar di desa tersebut menjelaskan kepada para penduduk dengan dibacakanlah papan pengumuman tersebut. Apakah hal tersebut sosialisasi tersebut bisa tercapai? Saya pikir enggak ya, karena belum tentu semua orang bisa datang ketika ada pengumuman tersebut. Terus yang kedua, mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena mereka nggak bisa baca dan nggak bisa langsung paham karena tingkat pendidikan orang satu juga beda-beda seperti itu. Selain itu juga pemerintah kolonial juga BGD tepatnya mencetak buku yang berjudul Penyakit Pes di Tanah Jawa, daya upaya akan menolak dia. Nah, kembali lagi saya tegaskan, pemerintah sangat terlambat, pemerintah kolonial. Buku ini cetakan pertamanya tahun 1915, bisa dibayangkan. Dari tahun 1911, baru 1915 dicetak. Butuh waktu sangat lama. Oke. Meski begitu, baru pada tahun 1915, setelah BGD mendirikan Disability Based Trading, pandemi itu mulai turun. Jumlah korbannya, korban epidemi mulai turun. Nah, tahun-tahun tersebut Sultan Hamengkubuwono VIII datang ke Kota Malang dan memberikan bantuan uang.
Hal tersebut dianggap sebagai apa ya namanya istilahnya penyegar bagi penderitaan masyarakat karena Sultan mau datang ke kaulonya, Gusti mau datang ke kaulonya, itu sangat menyenangkan hati masyarakat. Terus kemudian Dins the Pest Trading dianggap berhasil karena korban semakin sedikit. Tahun 1916 dengan jumlah korban hanya sekitar 500-an orang, dianggap tahun terakhir dari wabah pes di Malang. Tapi penyakit ini telah mewabah di Surakarta sejak Maret 1915. Dari situ gelombang kedua, bukan gelombang kedua yang benar-benar besar ya, gelombang kedua yang paling besar itu tahun 1920-an di Semarang, itu mulai terjadi dan itu mulai tersebar di wilayah Jawa Tengah